Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus terdakwa Johnny G. Plate, disebut memaksakan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Pernyataan itu diungkap Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis 28 Juni 2023. Jaksa menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada awal 2020. Kala itu, Johnny bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak mengadakan pertemuan di sebuah hotel. Mereka membahas akan ada proyek bebas sinyal yang ditargetkan selesai pada 2022. Namun dalam pertemuan itu, Galumbang menilai proyek yang disampaikan Johnny itu kurang realistis dan memberatkan operator. Galumbang menilai beban operator seluler sudah cukup berat karena sudah dibebani biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi atau BHP TEL sebesar 2%. Selain itu, operator juga dibebani oleh biaya frekuensi hingga 25 triliun rupiah per tahun. Namun, saran dari Galumbang itu tidak didengar oleh Johnny. Johnny justru mengancam akan menaikkan BHP TEL kepada operator seluler agar proyek pengadaan 12.000 menara BTS 4G itu tetap berjalan. Maka mau tak mau, Galumbang bersama Ahmad Latif kemudian memutuskan untuk membagi dua pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti keinginan terdakwa Johnny Gerald Plate, kemudian Anang Ahmad Latif memutuskan 7.900 site menjadi kewajiban bakti dan kurang lebih 4.000 site untuk operator seluler dibagi secara proporsional untuk jangka waktu 2 tahun. Sehingga dengan keputusan tersebut, maka izin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal. Tidak hanya menebar ancaman, Johnny disebut menerabas berbagai peraturan dalam proses pembangunan menara BTS 4G. Jaksa menyampaikan, pada Februari 2020, Johnny menyetujui rencana bisnis anggaran atau RBA tanpa terlebih dahulu menetapkan dan menerbitkan rencana strategis atau Renstra. Johnny sendiri baru menandatangani peraturan Menkominfo tentang Renstra pada 12 Februari 2021, dan itu pun tidak didukung studi kelayakan dan prinsip tata kelola. Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi proyek menara BTS Bakti Kominfo ini, Johnny G. Plate didakwa korupsi dengan menyelewengkan uang 17 miliar rupiah. Johnny didakwa melanggar pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Johnny bersama terdakwa lain merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar 8 triliun rupiah.